biar lebih besar. Kemudian ditekan Ctrl B untuk bold supaya lebih tebal. Nah, ini adalah judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel pembelajaran. Pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana merapihkan dokumen di dalam aplikasi Word. Ya. Teman-teman, misalkan teman-teman punya dokumen yang diketik sejadinya, ya, sebelum teman-teman edit. Teman-teman bisa rapihkan dokumen itu setelah proses pengetikan dokumen. Jadi tidak disetting di awal, tapi bisa disetting di akhir. Atau misalkan teman-teman mau merubah, mengedit dokumen, merapihkan dokumen yang menurut teman-teman kayaknya ini perlu diganti atau dirubah. Nah, silakan teman-teman belajar mengetik sebuah naskah, ya 2 atau 3 paragraf. Nanti setelah itu selesai, teman-teman bisa mengeditnya. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Saya akan buat 2 atau 3 paragraf sebuah naskah dokumen yang nantinya saya akan coba ketik asal. Setelah itu baru saya edit. Nah, sebagai contoh, ini adalah naskah yang coba saya buat, diketik seperti ini. Ya. Jadi, saya coba ketik seadanya. Setelah itu, kita coba naskah ini kita coba edit lebih rapi, lebih pantas untuk dijadikan sebuah naskah. Ini adalah sebuah cerita, di mana pada baris pertama ini, kisah bawang putih dan bawang merah, saya anggap ini adalah sebuah judul. Kemudian ada sebuah ceritanya, 2 paragraf ini ya, paragraf pertama, kemudian paragraf kedua. Bahkan mungkin paragraf pertama bisa dibikin menjadi 3 paragraf. Nah, pertama saya ingin mengedit, misalkan saya akan mengedit, teman-teman bisa perhatikan judul. Judul ini biasanya ada posisinya di tengah, sehingga teman-teman untuk membuat judul ini ada di posisi tengah-tengah, teman-teman tinggal pindahkan kursor yang kedip ini ke belakang tulisan kisah, ya. Kemudian teman-teman arahkan kursor ke sebelah atas, ya. Di sini pada menu Home, teman-teman pilih di sini ada submenu paragraf, ya. Di sini ada Align Left, ada Center, ada Align Right, ada di sini Justify. Teman-teman silahkan pilih yang Center, ya, Center, atau teman-teman lewat keyboard bisa tekan Ctrl plus X. Nah, judul ini sudah ada di tengah-tengah. Kemudian biasanya judul itu lebih besar hurufnya dari cerita di bawahnya atau tulisan di bawahnya. Ukuran huruf judul biasanya lebih besar. Nah, untuk merubah huruf itu lebih besar ukurannya, teman-teman tinggal blok, ya, blok judul ini. Dari kursor ini teman-teman klik, kemudian klik ditahan, tarik mouse-nya sampai dengan posisi terakhir, sampai ke bawah merah. Kemudian setelah itu teman-teman pilih, ya, jenis hurufnya mau dirubah, bisa dirubah ya teman-teman, misalkan seperti ini, ya.
atau kembali seperti semula, tetap Calibri, ya. Tapi ukuran hurufnya misalkan teman-teman mau rubah menjadi 16 biar lebih besar. Kemudian ditekan Ctrl B untuk bold supaya lebih tebal. Nah, ini adalah judulnya, Kisah Bawang Putih dan Bawang Merah. Kemudian jarak antara tulisan judul dengan teks ceritanya, jaraknya misalkan teman-teman mau kasih jarak, bisa teman-teman secara manual di enter, ya, seperti ini, ada jarak, atau teman-teman bisa menggunakan spasi, ya. Spasi teman-teman bisa dirubah menjadi 1,5 misalkan, atau 2. Jadi pertama kursor teman-teman arahkan di paling ujung tulisan ini, kemudian teman-teman pilih spasinya menjadi 2 atau 2,5 atau 3, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, atau misalkan spasinya tetap 1,5, ya, seperti itu. Kemudian teman-teman pilih add space after paragraph. Jadi ada space setelah paragraf. Jika tidak ada, ya, ini misalkan saya tambah add space menjadi seperti ini, ya. Kalau misalkan remove space-nya menjadi lebih pendek lagi. Misalkan kita kasih spasinya 1,5, kemudian add space after paragraph, sehingga jaraknya lebih jauh, ya, antara judul dengan teks. Kemudian anggaplah ini sebagai sebuah teks. Teman-teman misalkan bikin 2, 3 atau paragraf atau mungkin 1 halaman, silakan teman-teman blok semua. Misalkan dari sini, dari baris pertama, tekan klik, lalu teman-teman blok semua, ya. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini tulisannya tidak rata, ya, ada yang sampai sini seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena di sini settingan ke menu home-nya dipilih adalah yang align left. Align left berarti rata sebelah kiri. Jadi kalau kirinya rata, kanannya tidak rata. Nah, kalau teman-teman pilih seperti halnya judul center, di sini klik yang center, maka hasilnya seperti ini, ya. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Kalau teman-teman pilih align right, maka yang rata yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya tidak rata. Jadi ratanya sebelah kanan. Kemudian jika teman-teman mau meratakan antara tulisan ini posisi kanan dan kirinya, teman-teman tinggal pilih Just TV, ya. Just TV yang paling atas, tidak Just TV low, medium atau high, tapi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang Just TV ini, klik yang Just TV ini, maka tulisan ini menjadi rata kanan, rata kiri. Terlihat lebih rapi, lebih rapi tulisannya karena di sini ada rata kanan, rata kiri. Kemudian awal paragraf ini mau rata dengan baris berikutnya atau lebih masuk ke dalam, teman-teman bukan dengan cara manual, misalkan ini klik di bawah di, kemudian teman-teman pilih spasi. Ini posisinya manual. Di dalam Word sudah ada fasilitas untuk merubah, karena jika teman-teman punya 100 paragraf, kan berarti harus 100 paragrafnya diketik, diklik spacebar seperti itu. Tapi teman-teman sama seperti tadi, teman-teman silahkan pilih block, ya. Saya coba perbesar biar agak lebih jelas. Nah, seperti ini, ya. Nah, lihat di rulers, di penggaris ini ada yang namanya first line indent, ya, segitiga yang paling atas ini. Kemudian ada segitiga yang paling bawah, hanging indent. Jadi kalau ini first line indent, berarti ini adalah baris pertama dari sebuah paragraf. Nah, teman-teman tinggal klik yang first line indentnya, yang segitiga kebaliknya ini, segitiga panahnya ke bawah, yang lancipnya ke bawah. Teman-teman klik, lalu tarik. Ingat, yang ditarik adalah yang atasnya saja, ya. Jadi misalkan
Plus line indent sampai muncul ada garis. Ketika teman-teman klik, di bawahnya ada garis seperti ini. Kemudian teman-teman tahan klik ini atau di drag, ditarik ke sebelah kanan, disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Misalkan di sini di angka penggaris di angka 1, klik seperti ini, maka otomatis setiap awal paragraf ini akan masuk indent 1 cm ini, ya. Jadi akan masuk. Nah, jika teman-teman tarik lebih jauh, misalkan sudah ada garis ini, kemudian tarik lagi, ya, akan lebih jauh lagi. Jika teman-teman tetap mau sejajar, berarti tinggal klik seperti ini. Nah, ini namanya awal paragrafnya mau masuk atau seperti tadi atau mau baris seperti ini. Kemudian bagaimana dengan yang bawah? Yang bawah ini adalah hanging indent. Jadi baris kedua, ketiga setelah awal paragraf. Kita coba tarik, klik, kita tarik. Nah, jadi kalau awal paragrafnya ada di luar, ini masuk baris kedua, ketiga di paragraf itu masuk lebih dalam, ya. Jadi ini model-model paragraf. Ya, kita kembalikan, misalkan kita bikin seperti ini. Nah, kalau tidak di blok, yang dikembalikan adalah paragraf yang ada di kursornya, ya. Kita kembali, ya. Nah, seperti ini. Ini kursor ini menandakan bahwa kursor ini akan mengendalikan atau mengontrol paragraf pertama aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih seperti ini, ditarik, maka yang tertarik adalah yang paragraf pertama aja. Paragraf kedua dan ketiga tidak ditarik. Nah, jadi ingat kalau mau ditarik semua, saya kembalikan dulu. Kalau mau tarik semua berarti ini harus di blok semua. Ya, teman-teman tarik. Nah, seperti ini saya akan kembali. Kalau tidak di blok, berarti paragraf itu saja yang berubah. Misalkan saya pindah ke yang paragraf kedua, saya tarik seperti ini. Maka yang berubah adalah paragraf kedua aja, ya. Ya, yang berubah yang paragraf kedua. Tapi kalau misalkan kita blok, kita tarik, oke. Nah, seperti ini lebih. Kemudian yang kedua, untuk merubah agar ada jarak antar paragraf, ya, paragraf satu, paragraf kedua ini ada ruang, sama seperti halnya tadi pada saat judul. Jadi ketika teman-teman pilih, ini di blok semua, ya. Kemudian di sini klik, pilih add space after paragraph. Ya. Ada, ya, di sini ada perubahan antar paragraf. Jadi ada jarak, ada jeda antara paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Ya. Jika teman-teman mau menghilangkan, ya, silakan teman-teman remove. Ya. Di remove, ya. Kalau teman-teman mau pilih add space before paragraph, ya, seperti ini, ya, teman-teman blok dulu. Di sini seperti tidak ada perubahan. Add space before paragraph, sama seperti add space after paragraph. Tapi ya, teman-teman akan terlihat jika teman-teman tidak memblok. Tapi misalkan perhatikan paragraf yang kedua, saya hapus dulu di sini, remove semua, jadi kembali. Lihat di paragraf kedua, kursor ini saya pindahkan ke paragraf kedua. Bedanya antara before paragraph sama after paragraph, kita perhatikan. Ya. Saya pilih add space before paragraph. Maka yang ada jarak adalah sebelum paragraf, yaitu antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Karena saat kursor ini saya letakkan di paragraf kedua, maka yang berubah itu yang before paragraph, yang ini. Saya kembalikan, delete, ya, remove, ya, ini. Jika yang dipilih adalah after paragraph, maka yang bergeser adalah setelah paragraf ini. Jadi karena kursornya ada di paragraf kedua, setelah paragraf kedua itu ada space, ada ruang. Ya. Tapi kalau misalkan yang dipilihnya adalah before paragraph, maka yang ada space-nya tadi yang di atasnya. Ini kalau tidak
di blok. Tapi kalau di blok semua, misalnya kita coba kembalikan, kita blok semua, ya, kita pilih misalkan add space after paragraph, akan seperti ini, ya. Kemudian kita coba add space before paragraph. Sepertinya tidak ada perubahan, ya, karena semuanya di blok. Jadi seperti tidak ada perubahan apa-apa, hanya ada space, ya. Saya remove semua, ya. Saya kembalikan yang remove-nya yang space atau paragraph. Jadi seperti ini, tampak lebih rapi lagi. Kita bisa melihat antara paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan teks ini agar lebih menarik, karena ini sebuah cerita, dikasih gambar atau ada sebuah foto, sebuah gambar yang lebih menguatkan tentang kisah, ya. Kita coba insert picture, kita ambil, sudah saya siapkan di folder B. Di sini sudah saya siapkan ini, saya coba insert. Nah, ini adalah gambarnya, posisinya inline with text, ya. Kita coba perkecil. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau posisinya kita lihat, ini status gambar, kita klik kanan gambar ini, kemudian kita seperti ini, ya, posisinya. Di sini kita coba insert sebuah gambar, kita masukkan, sisipkan sebuah gambar di dalam kisah ini agar kisah ini lebih menarik, ya. Misalkan kita kursornya di sini agar gambarnya posisi ada di atas. Kita insert picture, kemudian kita pilih gambar. Ini sudah saya siapkan gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya, ya, seperti ini. Jadi di atas ada gambar, di bawahnya tulisan. Kalau misalkan menurut teman-teman gambarnya terlalu besar, bisa teman-teman kecilkan dan klik gambar, lalu bawa ke sebelah pojok sampai kursor ini berubah menjadi panah atas bawah atau panah kanan kiri. Kita tarik sampai panah plus, berubah. Kita tahan, kita tarik, klik, gambarnya menjadi lebih kecil, ya. Saya ulangi lagi kalau lebih kecil lagi. Nah, misalkan klik sampai panahnya berubah dua, kemudian kita klik, kemudian kita tarik sampai tanda plus. Nah, lebih kecil. Nah, ini gambarnya. Kita tulis gambar di bawah. Seperti ini gambarnya. Klik picture, ya, picture tool ini. Nah, di dalam picture tool ini, teman-teman bisa merubah posisinya atau bisa warna teks. Misalkan posisinya di seperti ini. Nah, maka tulisannya akan seperti ini, ya. Judul seperti ini. Atau misalkan teman-teman pilih yang seperti ini, maka posisinya ada di tengah-tengah. Terus seperti ini, gambar ada di sebelah kanan. Atau misalkan di pojok, ya, di pojok di halaman terbawah. Ini adalah posisi gambar teman-teman mau diarahkan di mana, misalkan. Kemudian wrap tag ini adalah bahwa gambar itu sekarang posisinya ada inline with text saja. Jika teman-teman ingin merubah bahwa gambar itu ada di atas teks, maka tekan seperti ini. Sehingga gambar teman-teman itu posisinya ada di atas teks, menutupi teks. Bisa digeser kanan kiri, tapi posisinya menutupi teks. Ini yang dimaksud dengan in front of text.
Ya. Jika gambar teman-teman ingin tight, ya bedakan ini tight, ya, kan seperti ini, sehingga tulisan itu ada di antara agak, kalau kita geser maka tulisannya berubah mengelilingi gambar seperti ini. Ini yang disebut dengan kita pilih tight, ya. Kemudian square sama, hampir sama square, ya. Seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang tight, ya, yang tight. Kemudian kita geser ada di sini, ya, sehingga gambarnya seperti ini. Ya. Ini adalah cara menyisipkan gambar. Pertama, gambar teman-teman klik, kemudian formatnya mau seperti apa, posisinya mau ditaruh di mana, ini ada pilihan-pilihannya, ya, posisinya. Kemudian top text-nya, mau sejajar, mau square, mau tight, mau in front of text, ya. Kita coba yang tight seperti ini. Jadi inilah bagaimana teman-teman merapikan tulisan, kemudian memasukkan gambar. Jadi ini mengedit dari yang awalnya tulisannya misalkan belum rapi, teman-teman bisa merubah untuk judul bisa lebih besar, untuk teks bisa rapi antara kanan kiri, untuk paragraf bisa ada jarak, ada space antar paragraf. Untuk baris pertama paragraf teman-teman bisa dirubah, mau lebih masuk ke dalam atau mau sejajar. Itu adalah cara mengedit tahap awal tulisan di dalam dokumen Word. Setelah itu silahkan teman-teman misalkan simpan tulisan ini. Setelah disimpan, silahkan teman-teman nanti mungkin akan dicetak, ya. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan share bagaimana dokumen ini kita cetak, ya, kita print ke dalam sebuah lembar kertas. Mungkin ini dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.